Kita hidup di zaman yang bising, bukan hanya oleh suara, tapi oleh data, grafik, opini, dan kesimpulan instan. Di tengah kebisingan itu, sains justru menemukan sesuatu yang paling menentukan segalanya. Sesuatu yang sunyi. Dalam fisika partikel, ia disebut medan Higgs, bukan partikel ajaib. Tidak melayang, juga tidak berpikir. Tidak menarik, atau mendorong apapun. Ia bahkan tidak bergerak. Medan Higgs adalah kondisi ruang itu sendiri. Latar yang diam, namun menentukan apakah partikel memiliki massa atau tidak. Tanpa kondisi ini, tidak ada atom, tidak ada kimia, tidak ada tubuh, tidak ada dunia seperti yang kita kenal. Yang menarik, medan Higgs tidak bekerja dengan cara dramatis. Ia tidak menabrak, tidak memaksa, juga tidak bersuara. Ia diam, dan justru karena diam itulah segalanya bisa mewujud. Fisika menyebut keadaan ini sebagai kondisi paling stabil. Keadaan dengan energi terendah, keadaan paling dasar. Dari ketenangan itulah struktur muncul. Dunia berdiri di atas sesuatu yang hampir tidak terasa. Di titik ini mungkin terdengar puitis. Padahal ini murni fisika. Menariknya, gagasan tentang hening yang menentukan tidaklah asing di kebudayaan Nusantara. Dalam kosmologi Jawa, ada konsep yang disebut suwung. Suwung sering diterjemahkan sebagai kosong, padahal itu kurang tepat. Suwung bukanlah ketiadaan. Ia adalah keheningan yang berisi dasar realitas yang tidak mencipta, tidak mengatur, tidak bertindak. Ia seperti kanvas kosong, diam, tidak mencipta. Tetapi tanpanya, tak ada karya yang bisa muncul. Dunia tidak diciptakan oleh suwung. Dunia berlangsung dalam suwung. Ini bukan upaya menyamakan medan Higgs dengan suwung. Yang satu, mekanisme fisik. Yang lain, bahasa eksistensial. Tapi strukturnya serupa. Yang paling menentukan, justru tidak terlihat, tidak aktif, dan tidak berisik. Jika realitas bertumpu pada sesuatu yang sunyi, bagaimana manusia membacanya? Sains modern menjawab dengan instrumen, angka, dan juga eksperimen. Namun jauh sebelum alat presisi ada, manusia tetap hidup, mengambil keputusan, dan membaca keseimbangan. Disitulah muncul konsep rasa. Rasa memberi arah, sedangkan instrumen memberi presisi. Keduanya tidak saling menggantikan, keduanya saling melengkapi. Fisika modern dan kebijaksanaan lama berbicara dengan bahasa berbeda tentang hal yang sama, bahwa realitas berdiri di atas kondisi dasar yang sunyi dan stabil. Barangkali masalah zaman ini bukan kekurangan data, melainkan kekurangan keheningan. Padahal, yang paling menentukan bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling hening.